Halo para pendengar, dimanapun Anda berada. Welcome to Isekaipedia. Pada video kali ini kita akan membahas light novel Mushoku Tensei volume 6 bab 8 sampai 11. Cerita kali ini akan mengisahkan pertemuan Rudeus dengan seseorang yang sangat berbahaya. Apakah yang terjadi dengan Rudeus kali ini? Apakah ini akan menjadi akhir cerita perjalanan Rudeus? Silahkan temukan jawabannya pada cerita kali ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal dari perjalanan Rudeus bersama Eris dan Ruijerd melanjutkan perjalanan dari kerajaan Siron menuju kerajaan Asura. Mereka bergerak ke arah barat untuk sampai ke jalur rahang bawah naga merah. Sebenarnya ada dua jalur yang bisa mereka lewati, namun jalur satunya, yaitu rahang atas pegunungan naga merah, sangat mustahil untuk dilewati, karena merupakan wilayah kelompok naga merah. For your information, gugusan pegunungan naga merah sangatlah panjang. Jaraknya sampai membagi benua tengah menjadi 3 wilayah. Spesies naga merah sendiri hidup di sana secara berkelompok dan populasinya mencapai ribuan. Sebagai naga yang dikategorikan sebagai naga paling berbahaya dan termasuk dalam monster kelas S, sangat jarang ada orang yang ingin menantang mereka. Bahkan peringkat 6 dan 7 dari 7 kekuatan dunia, yaitu Dewa Pedang dan Dewa Utara, akan sangat kesulitan menghadapi monster itu. Walaupun mereka terkenal kuat, namun kemampuan terbangnya cukup jelek, sehingga terkadang ada naga yang terjatuh. Naga itu disebut Stray Dragon. Meskipun cukup ceroboh, namun butuh satu batalion pasukan kerajaan untuk bisa menaklukkannya. Tampaknya selalu saja ada Ojo sama yang protes apabila mengambil jalan memutar. Eris sangat ingin sekali berduel menantang naga merah yang tampak sedang terbang di atas mereka. Meskipun Ghislaine pernah berkata bahwa ia pernah mengalahkan Stray Dragon, namun korban jiwanya mencapai 40%, yang membuat Ruijerd dan Rudeus tentu saja menolak mentah-mentah ajakan Eris. Oke, nah kembali ke perjalanan. Pada suatu hari tertentu, Rudeus tiba-tiba memikirkan kejadian di kerajaan Siron. Ia mencoba menghubungkan kejadian yang ia alami dengan apa yang diberitahu oleh Hitogami. Sebenarnya ia bisa saja menghindari jebakan Pax kalau ia mencari informasi dari prajurit yang mengejar Aisyah. Namun info dari Hitogami tidaklah semurah itu. Walaupun ya, kehadiran Sanoba bisa membalikkan keadaan 180 derajat. Apakah mungkin Hitogami bisa mengubah masa depan juga? Ya, kita semua juga masih belum tahu identitas dan tujuan sebenarnya Hitogami. Sembari beristirahat, Eris dan Ruijerd masih sibuk berlatih pedang. Eris tampaknya sangat berkembang cepat. Ia bahkan mungkin bisa mengalahkan Rudeus yang menggunakan mata iblis. Tentu saja kapasitas tubuh Rudeus sangatlah jauh lebih lemah dibanding Eris. Akhir-akhir ini pun Ruijerd tidak pernah lagi memastikan apakah Eris paham dengan ajarannya. Bahkan pada saat mereka selesai latihan, tiba-tiba Ruijerd memanggil Eris. Eris yang sedang mengusap tubuhnya dengan handuk menghampiri Ruijerd. Kau sudah pantas disebut prajurit mulai hari ini. Ruijerd mengatakan itu sambil merebahkan punggungnya di tanah. Eris tertegun melihatnya. Kata prajurit merupakan tanda kedewasaan yang diakui Ruijerd. Sambil tetap tertegun, ia meminta Rudeus mencubitnya, untuk memastikan apakah itu bukan mimpi. Dan tentu saja ia berjanji tidak akan memukul Rudeus. Walaupun ia malah meninjunya, karena Rudeus malah mencubit opainya. Ruijerd kembali menasihati Eris. Namun jangan terlena. Ini artinya hanya aku tidak akan memperlakukanmu sebagai anak kecil lagi. Mengerti? Katanya. Eris mengangguk dengan bangga. Ya, begitulah cerita tentang kedewasaan Eris. Setelah 4 bulan, mereka telah sampai di rahang bawah naga merah. Dari kejauhan terlihat sosok orang itu. Seorang pria berambut merah, dengan mata emas dan mengenakan mantel bulu putih. Kesan pertama Rudeus padanya adalah ia memiliki tatapan mata yang buruk. Namun yang menjadi perhatian Rudeus malah wanita di sampingnya. Ia merasa pernah bertemu dengan wanita bertopeng dengan rambut hitam pekat itu. Saat ia masih mengamati wanita itu, ia menyadari raut muka Eris dan Ruijerd yang memucat. Mereka sudah menggenggam senjata mereka masing-masing dengan tangan gemetar. Saat pria itu menyadari keberadaan mereka, ia berkata, mungkinkah kau Rasupart? Entah mengapa wajah Ruijerd sangat berbeda. Dengan suara gemetar, ia menyuruh Rudeus dan Eris untuk tidak bergerak sedikit pun. Namun pria berambut perak itu mendekatinya dengan santai. Gadis berambut merah di sana,
Kau adalah Eris Boreas Greyrat. Ya, dan yang satu laginya siapa? Ya tidak apa-apa kok, aku paham. Ruijert Supardia, bagi seseorang yang begitu menyukai anak kecil sepertimu, ternyata kau berusaha menolong dua anak kecil hasil korban bencana telepon untuk pulang ke rumahnya. Eris dan Ruijert sama-sama tersentak mendengar perkataannya. Padahal mereka sama sekali tidak mengenalnya. Hanya saja Rudeus merasa aneh melihat perilaku Ruijert dan Eris yang seperti itu. Padahal pria itu nampak cukup ramah, dan Rudeus tidak merasakan apapun. Pria itu mundur lalu berkata, tentang diriku, pada akhirnya nanti kau juga akan mengerti. Suatu kata dengan makna mendalam yang seharusnya bisa menjelaskan mengapa ia tahu banyak mengenai Iris dan Ruijert. Sebelum pria itu pergi, tiba-tiba Rudeus menghentikan pria itu. Pria itu juga tampak terkejut, dan Rudeus mencoba memperkenalkan diri dan menanyakan nama pria itu. Nama pria itu adalah Orsted. Orsted menanyakan nama orang tua Rudeus. Setelah itu ia bergumam, Paul seharusnya tidak memiliki seorang putra. Ia hanya harus memiliki dua anak perempuan. Kemudian Orsted mendekati Rudeus dengan muka yang seolah-olah menyadari sesuatu. Jangan lebih dekat dari itu, ancam Ruijert. Orsted menghentikan langkahnya lalu bertanya, kau cukup berani menatapku ya? Dengan kata lain, saat ini kau tidak merasa takut kan? Rudeus merasa aneh mendengarnya. Ia bahkan tidak pernah bertemu sama sekali dengan pria itu. Tak lama berselang, ia bertanya sekali lagi. Mungkinkah kau pernah mendengar nama Hitogami, sang dewa manusia? Mendengar itu, awalnya Rudeus merasa lega, karena ia mengira bahwa ia mengenal orang yang sama. Namun saat Rudeus menjawab, ya, aku tahu dia. Makhluk yang menyebut dirinya Hitogami selalu muncul di mimpiku. Seketika itu ia melihat suatu penglihatan dalam mata iblisnya. Lengan Orsted akan menembus dadanya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Orsted sudah mendekatinya. Namun Ruijert berhasil menahan tusukan tangan Orsted dan terlempar ke belakang. Rudeus yang tersadar dengan teriakan Ruijert mendengar Orsted berkata, aku paham, jadi kau adalah Bidake Hitogami. Dengan mata yang begitu dingin ia melihat ke arah Rudeus. Ruijert berusaha menghentikan Orsted, namun 10 detik kemudian ia melihat Ruijert yang sudah terpelanting jauh. Orsted tampaknya selalu bisa melebihi pergerakan Ruijert, walaupun ia hanya tampak mempermainkannya. Ruijert terkena tinju Orsted lalu jatuh pingsan. Eris kemudian berteriak sambil menerjang Orsted. Ia mencoba melindungi Rudeus dengan pedangnya, namun dengan lembut, Orsted menangkap pedang Eris. Lalu tubuhnya terpelanting dan terpental jauh. Eris Boreas Greyrat, tampaknya skill berpedangmu sudah semakin baik. Aku pikir kau memiliki potensi, tapi masih jauh. Seru Orsted. Hanya Rudeus yang tersisa. Tatapan mata tajam Orsted mengarah kepadanya. Nyawanya dalam bahaya. Apapun yang ia rencanakan dengan mata iblisnya hanya berujung pada kematian. Ia dapat melihat semua organnya hancur. Tanpa bisa melakukan apapun, Orsted sudah berada tepat di hadapannya. Dia menghantam Rudeus dengan telapak tangannya. Paru-paru dan tulang rusuk Rudeus hancur. Ia memuntahkan banyak darah. Jika paru-paru seorang penyihir hancur, maka dia tidak bisa merapalkan mantra. Orsted mengatakan itu dengan begitu dingin. Matilah, dan bilang pada Hitogami bahwa Dewa Naga Orsted tidak akan membiarkannya hidup. Seru Orsted. Dewa Naga, posisi kedua terkuat pada 7 kekuatan dunia. Dengan sedikit harapan hidup, Rudeus membuat mantra peluru batu dengan tingkat kekuatan dan kecepatan sekeras mungkin. Lalu ia melemparkannya pada Orsted. Orsted yang melihat itu menghantam batu tersebut dengan tinjunya. Sihir itu tampak hanya menggores kulit di pinggang tangannya. Oh, itu adalah penggunaan sihir yang menarik. Tapi apa gunanya kau melakukan itu sekarang? Bukankah akan lebih baik jika kau menggunakan mantra tanpa suara untuk memberikan sihir penyembuhan pada paru-parumu? Orsted tampaknya mengamati Rudeus yang memuntahkan banyak darah dari tadi. Rudeus mencoba membuat sihir api untuk menyerangnya, namun Orsted menapalkan mantra Ranma, dan dengan sekejap sihir Rudeus terpecah belah. Sihir Ranma merupakan sihir yang dapat mengganggu aliran mana sehingga dapat membatalkan sihir. Perlawanan Rudeus tampak sia-sia.
Orsted juga membuka gerbang naga untuk menyedot mana Rudeus. Kemudian Orsted dengan cepat menembus dada Rudeus menggunakan tangannya, yang sudah pasti menghancurkan jantungnya sekaligus. Eris yang melihat kematian Rudeus hanya bisa meraung sekeras-kerasnya. Ruijerd, Ghislaine, kakek, ayah, ibu, Therese, Paul, siapapun. Tidak peduli siapapun, tolong selamatkan dia. Rudeus akan mati. Dengan santai, Orsted berkata kepada Eris, apakah dia merupakan seseorang yang berharga bagimu? Maafkan aku, Eris Boreas Greyrat. Namun suatu hari nanti kau pasti akan mengerti. Ayo kita pergi, Nana Hoshi. Lalu ia pergi meninggalkan tempat itu. Diambang kesadaran Rudeus yang makin redup, ia mendengar suara wanita bertopeng itu. Hei, Orsted, ada satu hal yang menggangguku. Tapi bukankah lebih baik kau membiarkan anak itu hidup? Seketika itu penglihatan Rudeus sudah padam, dan ia terbangun di suatu ruangan putih, tempat ia bertemu dengan sang dewa manusia. Di sana ia kembali mengingat memori kehidupannya sebagai Rudeus Greyrat. Memori itu tampak seperti mimpi indah dan baru saja terambil darinya. Lubang menganga di dadanya masih dapat ia rasakan. Tiba-tiba ia menyadari Hitogami sudah berdiri di sana dengan senyuman yang menjengkelkan. Rudeus mengabaikan rasa kesalnya dan bertanya pada Hitogami tentang Orsted. Pria itu langsung menyerang ketika ia mendengar bahwa Rudeus mengenal Hitogami. Hitogami pun menjawab, ya, bagaimanapun juga dia adalah dewa naga kejahatan. Dan karena aku adalah dewa yang baik hati, maka dia pun menganggapku sebagai musuh. Mendengar itu, Rudeus juga heran, mengapa Hitogami tidak memberitahunya tentang Orsted. Lalu Hitogami menjelaskan panjang lebar. Pria itu memiliki kutukan yang menyebabkan Hitogami tidak bisa melihat masa depan atau masa lalunya. Kutukan itu mirip seperti anak terkutuk atau Miko. Namun Orsted memiliki 3 atau 4 kutukan. Salah satunya adalah membuat semua makhluk hidup merasa benci dan takut padanya. Itulah mengapa Eris dan Ruijerd menjadi pucat saat melihatnya. Kutukan seperti Orsted juga sebenarnya terdapat pada Ruijerd, dan Rasupar tepatnya. Kutukan itu membuat semua orang takut dan menyalahkan Rasupar. Kutukan itu melemah seiring dengan usaha Ruijerd. Itulah yang membedakan dengan kutukan milik Orsted. Hitogami juga bercerita bahwa kekuatan Orsted malah lebih besar dibanding dengan Dewa Teknik, posisi pertama 7 kekuatan dunia. Orsted dapat menggunakan jurus dan teknik dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ditambah lagi dia bisa mempunyai sihir aneh khusus Dewa Naga. Dan dia pun bisa menggunakan sihir orisinalnya sendiri. Banyak hal yang ingin Rudeus tanyakan sebenarnya. Namun karena ia berpikir bahwa itu merupakan kesempatan terakhirnya bertemu Hitogami, maka ia lebih ingin bersenang-senang dengannya. Setelah mengungkapkan itu, Hitogami berkata, begitukah? Kalau begitu aku punya kabar baik untukmu. Kau tidak mati. Setelah ia mengatakan itu, Rudeus menyadari bahwa lubang di dadanya telah menghilang. Rudeus kembali terbangun dengan Eris di sampingnya. Ia berada di pelukan Eris dengan Eris yang menatap cemas. Melihat Rudeus tersadar, Eris memeluknya. Namun Rudeus terus muntah darah dan tersedak dengan keras. Rudeus masih sangat kebingungan melihat tubuhnya masih utuh dengan lubang pada baju dan jubahnya. Rupanya wanita bertopeng bernama Nana Hoshi itu meminta Orsted menyembuhkannya. Ruijerd masih terbaring pingsan di sisi jalan. Mereka kalah telak melawan Orsted, sang Dewa Naga. Kemudian Eris memeluk Rudeus sambil menangis. Aku bersyukur, bisik Eris. Tidak terasa 3 hari berlalu semenjak insiden itu. Wajar nampaknya bila mereka bertiga trauma ketika mengingatnya. Dalam perjalanan, Eris tampak semakin menempel pada Rudeus. Ia sedang berdiri dan berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya. Sementara Rudeus berusaha melatih sihir yang dipakai Orsted untuk mengganggu aliran mana dan membatalkan sihir Rudeus saat itu. Sihir itu dinamakan Orsted Ranma. Melihat Rudeus yang terus berlatih, Eris terdiam. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu namun tidak bisa ia katakan. Akhirnya Eris hanya menyandarkan kepalanya pada bahu Rudeus. Malam harinya setelah Eris terlelap, Rudeus mengobrol dengan Ruijerd. Ruijerd tampak semakin pendiam semenjak kejadian itu. Terakhir kali Ruijerd tidak berdaya seperti itu hanyalah ketika ia bertarung dengan Laples. Jujur,
Aku tidak pernah membayangkan bisa melampaui dewa-dewa tertinggi dari 7 kekuatan dunia. Mereka benar-benar monster yang tidak mungkin bisa kutantang. Sungguh tidak beruntung ketika kita berjumpa dengan makhluk seperti itu di tengah jalan. Dan aku pun mengakui bahwa fakta kita masih hidup setelah bertarung dengannya adalah suatu keberuntungan, yang mungkin tidak akan lagi kita dapatkan dalam 100 tahun ke depan. Rudeus, jika kau bertemu dengan orang seperti itu lagi, maka jangan pernah menantangnya bertarung. Tidak mungkin kau bisa mengimbangi mereka. Setidaknya jika kau masih sayang nyawamu. Ujar Wizard menasihati Rudeus. Rudeus pun mengangguk dan mulai menjawab semua kekhawatiran Wizard tentang Gitogami dan kutukan rasnya. Ia benar-benar sangat bersenang mendengar bahwa kutukan yang menimpa rasnya sudah berangsur menghilang. Pembicaraan itu berakhir dengan muka dan perasaan Wizard yang tampak lega, bahagia, dan penuh syukur. Sebulan setelahnya, akhirnya mereka tiba di wilayah V2. Yang tersisa di sana hanyalah kehampaan, seperti yang sudah diceritakan oleh Paul. Hanya beberapa meter sebelum memasuki pintu masuk, Wizard menghentikan kereta dan turun dari kursi pengemudi. Ia berjalan ke belakang kereta lalu berkata, "Kita akan berpisah di sini." Eris dan Rudeus sangat terkejut mendengarnya, hingga mereka hampir jatuh dari kereta. Rudeus menawarkan Wizard untuk tinggal lebih lama lagi, namun ia menolak karena ia merasa tugasnya sudah selesai. Eris dan Rudeus terdiam. Mereka tidak menyangka waktu perpisahan mereka akan datang secepat itu. Ia dan Eris tidak mungkin bisa sejauh itu tanpa bantuan Wizard. Wizard memandangi Rudeus dengan senyumnya, lalu berkata, "Rudeus, kau sudah sukses sebagai seorang penyihir. Meskipun kamu memiliki begitu banyak bakat, kau tidaklah sombong. Kau pasti bisa menjaga dirimu agar tidak sombong, meskipun kau sudah bisa melakukan banyak hal di usia semuda itu." Rudeus menerima perkataan itu dengan perasaan campur aduk. Lalu dengan menundukkan kepala, Rudeus berkata, "Tidak, aku mengerti sekarang. Wizard-san, kami sudah terlalu banyak bergantung padamu." Melihat itu, Wizard menghentikan Rudeus yang menundukkan kepala. "Kau mungkin berpikir bahwa kau terlalu banyak merepotkanku, tapi justru sebaliknya. Akulah yang merasa sudah banyak menyusahkanmu. Berkat dirimulah aku bisa melihat secercah harapan untuk membersihkan nama baik rasku. Kau sudah banyak memberikan perubahan pada caraku berpikir. Aku akan mengingat semuanya selamanya. Kau sudah mengajariku banyak cara ketika kita berpetualang ke kota Rikarisu." Wanita tua itu mengatakan bahwa ia tidak lagi takut pada Rasupart. Wajah-wajah bahagia para petualang yang tertawa tanpa takut setelah mendengar nama DTN. Para prajurit Rasde Durudia pun menyambut kita dengan baik, meskipun mereka telah mendengar nama Rasupart. Para prajurit Siron mengucapkan terima kasih sembari menitikkan air mata setelah aku selamatkan keluarga mereka yang disekap. Oleh karena itu, jangan pernah menundukkan kepalamu padaku. Kau dan aku setara. Jadi mari tegakkan kepalamu dan tatap mataku sebagai seorang prajurit. Setelah itu Rudeus menggenggam tangan Wizard dengan mantap. Salam perpisahan kedua prajurit. Sudut-sudut mata Rudeus mulai berair. Sambil menahan tangis, Rudeus melihat Wizard menghampiri Eris dan mulai menepuk-nepuk kepalanya. "Eris, kau memiliki bakat. Kau pasti memiliki bakat yang cukup untuk melampauiku suatu saat nanti," kata Wizard. Eris membalasnya dengan senyum yang cemberut. "Itu bohong. Bagaimanapun juga, pria itu adalah yang terkuat." Wizard tertawa sedikit mendengarnya. "Kau tidak bisa membandingkannya dengan dewa. Namun kau menyerangnya dengan gagah berani dan tanpa rasa takut menyelamatkan Rudeus. Ya, meskipun kau kalah telak, tapi itu sudah merupakan suatu prestasi yang luar biasa." Eris hanya mengangguk dengan kepalan tangan yang gemetar. Wizard berniat mencari sisa-sisa Rasupart di benua tengah setelah itu. "Kalau begitu, Rudeus, Eris, sampai jumpa lagi," ujar Wizard menyampaikan salam perpisahannya yang terakhir. Banyak hal yang mereka lalui bersama Wizard, dan sekarang hanyalah punggungnya yang dapat mereka lihat. Nah, begitulah cerita pada part kali ini. Cerita selanjutnya akan mengisahkan kelanjutan dari kehidupan Rudeus dan Eris. Bagaimanakah ceritanya? Ceritanya akan dibahas minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel Isekaipedia. Karena kelanjutan cerita Mushoku Tensei akan dibahas setiap hari Sabtu pukul 7:30 malam. Jangan lupa share agar kami semakin bersemangat berkat dukungan kalian. Sampai jumpa minggu depan, Isekaipedia shining off.